berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena malam ini kami masuk dalam pekan doa GBKP, yaitu malam yang pertama. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Juga berkati jemaat-Mu sekelasis Jakarta, Kalimantan, agar mereka juga dapat mendengarkan firman Tuhan, agar melalui firman-Mu yang kami renungkan malam ini, kami dapat dikuatkan dalam kami menghadapi COVID-19 yang saat ini masih ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu sudah siap menaburkannya dan jemaat-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai khotbah di malam yang pertama pekan doa GBKP terambil dari 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. 1 Timotius 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita jemaat GBKP sekelasis Jakarta, Kalimantan, selamat malam, menjuah-juah manbanta krina. Saudaraku yang kekasih, malam ini kita masuk dalam ibadah malam pertama pekan doa GBKP. Setelah kita di tengah-tengah keluarga kita 3 malam melaksanakan keluarga lepas keluarga. Maka pada malam ini hingga nanti pada hari Sabtu kita akan melaksanakan secara live di Kelasis Jakarta, Kalimantan. Tentunya ini adalah suatu hal yang baru yang kita lakukan selama pandemi COVID-19. Nah, saudaraku yang kekasih, tema kita pada malam ini ialah berdoa syafaatlah. Bahasa Karona, sehkenlah pertoton syafaat. Saudara, menjadi orang Kristen tidaklah gampang. Tidak gampang. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa saya katakan tidak gampang? Karena baik orang yang sudah percaya kepada Yesus maupun yang belum percaya kepada Yesus, sama-sama kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih banyak orang menjadi korban di tengah-tengah bangsa kita dan juga di dunia ini. Jadi kalau kita bertanya, kenapa orang percaya harus kena virus corona? Karena virus corona itu kan juga diketahui oleh Tuhan. Nah, jadi inilah saudara, maka saya katakan tadi, menjadi orang percaya tidaklah gampang. Tetapi sebagai orang percaya dalam perjalanan hidupnya, walaupun terasa tidak gampang, tapi menjalani hidup ini bersama dengan Kristus, kita mampu melangkah walaupun pandemi COVID masih ada di tengah-tengah kehidupan kita.
Kenapa saya katakan kita mampu? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan memahami. Itu maka sering kita katakan, pertolongan Tuhan hanya sejauh doa. Tetapi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, tentunya terkadang menyikapi persoalan hidup ini, terkadang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi orang percaya dalam melangkahkan hidup dan kehidupannya, dia selalu berpatokan kepada kasih setia Allah. Inilah saudaraku, maka saya katakan sebagai orang percaya, tidaklah gampang. Nah saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah situasi kita sekarang ini, jemaat dituntut. Seperti Paulus juga menuntut jemaat, yang dimana Timotius melayani di tengah-tengah jemaat Efesus. Dia dituntut, sembari ada persoalan hidup, tapi bukan berfokus kepada persoalan hidup, tapi orang percaya berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan Sang Pencipta, dan juga Tuhan Sang Pemelihara, dan juga Tuhan Sang Pengasih dan Penyayang umatnya. Maka dari itu saudara, iman, percaya kepada Yesus adalah jawaban segala-galanya. Itu adalah jawaban segala-galanya. Apapun yang terjadi dalam hidup, baik suka maupun duka, iman itu adalah jawaban segala-galanya. Maka dari itu, Paulus memberikan surat kepada Timotius yang mengatakan tadi, ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama ialah Paulus katakan, kuharapkan kepadamu, sampaikanlah permohonan, sampaikanlah doa syafaat, dan nyatakanlah ucapan syukur. Nah saudaraku yang kekasih, permohonan, doa syafaat, dan juga ucapan syukur. Dan ketiga-tiga ini, Paulus katakan ini semua harus kau lakukan bagi semua orang. Bagi semua orang. Berarti kalau kata semua, tidak ada pilihan. Semua manusia yang masih diberikan kesempatan hidup, harus kita sebagai orang percaya harus sampaikan permohonan dan juga doa syafaat dan ucapan syukur. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah itu permohonan? Apa itu permohonan? Saudara, biasanya kalau ada kata permohonan, ini adalah sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak, itulah arti daripada permohonan. Dan yang kedua, arti daripada permohonan itu adalah hal-hal yang sangat urgen, yang dibutuhkan dan tidak boleh tunggu hari esok. Itulah permohonan. Maka Paulus katakan, nyatakan, sampaikanlah permohonan. Saudaraku yang kekasih, permohonan ini juga adalah bahagian daripada doa. Tetapi saudara, permohonan ini adalah merupakan sesuatu yang mendesak, yang harus dilakukan di dalam kehidupan dan tidak tunggu hari esok. Nah, berarti sebagai orang percaya, kata permohonan ini adalah merupakan sesuatu yang mendesak hidup semua orang percaya. Terutama apa yang mendesak kita sekarang? Yang mendesak kita sekarang adalah bagaimana supaya kita dimampukan untuk melangkah menjalani hidup di kala pandemi COVID-19 ataupun COVID-19 masih mewabah di tengah-tengah bangsa kita.
Jadi ini adalah permohonan. Jadi bagaimana cara kita? Tentunya satu-satunya jalan keluar ialah kita bermohon kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Satu, agar Tuhan dapat segera menyelesaikan. Yang kedua, agar Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya supaya dia mampu melangkah dalam hidupnya, diberikan kekuatan. Dan yang ketiga ialah supaya Tuhan dapat menyelesaikan persoalan ini, agar persoalan ini tidak lagi bertahan lama dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, permohonan dalam Alkitab banyak sekali kita melihat. Di antaranya tadi khotbah kita minggu pada hari ini, Matius 20 ayat 17. Di sana kita melihat dua orang buta. Dan dia bermohon kepada Yesus. Pada saat itu Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Maka dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ini adalah merupakan permohonan yang mendesak bagi orang yang buta tadi. Karena dia ingin melihat, dia ingin matanya dicelikkan, dan dia percaya bahwa orang yang lewat itu mampu mencelikkan dia dan mampu membuat dia melihat. Nah, oleh karena itulah dia bermohon kepada Tuhan yang saat itu melangkah, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ada dua kali dia berseru. Ini merupakan permohonan. Nah, akhirnya apa saudara? Yesus tidak tunggu hari esok. Yesus tidak katakan bahwa besok kamu akan melihat atau lusa kamu melihat. Tapi Yesus katakan, apa yang harus aku perbuat kepadamu? Maka dijawabnya, berilah kami dapat melihat. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, dan kita lihat pada saat itu juga setelah Yesus menjamah orang yang buta tadi, maka matanya terbuka dan dia melihat Tuhan dan melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini adalah merupakan permohonan. Dan hal-hal seperti ini banyak sekali kita lihat dalam Alkitab. Lalu saudara, siapa lagi? Misalnya Sakeus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus di rumahnya, dia bermohon kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia bermohon kepada Tuhan agar Tuhan mengizinkan setengah hartanya itu akan dibagikan kepada orang miskin. Bahkan dia katakan, siapa yang pernah kutipu akan kuganti 4 kali lipat. Di Lukas 19. Jadi saudaraku, Sakeus bermohon kepada Tuhan dan tidak tunggu esok dan tidak tunggu minggu depan, tapi pada saat itu Yesus mengizinkan dan Sakeus membagi-bagi hartanya. Ini adalah permohonan. Dan juga kita melihat dalam bacaan minggu ini Mazmur 27 di mana Daud mengatakan, "Ya Tuhan, tolonglah aku. Jangan kau biarkan aku kepada musuh-musuhku dipermalukan oleh musuhku." Ini adalah permohonan kepada Tuhan supaya musuh-musuhnya tidak mempermalukan dia. Jadi saudaraku yang kekasih, ini adalah permohonan. Maka dari itu saudara, dari segi permohonan ini, saya kira merupakan suatu kesempatan orang percaya di seluruh klasis Jakarta Kalimantan ini, kita bermohon kepada Tuhan. Kita percaya permohonan kita akan didengarkan oleh Tuhan. Permohonan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Baik saudara yang sudah lansia, saudara sebagai Mamre, saudara sebagai Moria, saudara sebagai Permata, saudara sebagai pendeta, sebagai penatua diaken, sebagai KAKR dan guru-guru KAKR. Semuanya kita bermohon kepada Tuhan
agar doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan dan Tuhan menjawab. Inilah permohonan dan banyak sekali kita lihat dalam Alkitab. Lalu yang kedua, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus katakan, sampaikanlah doa syafaat. Nah, di sini kita melihat doa syafaat. Apa sebenarnya doa syafaat? Sebenarnya saudara, doa syafaat ini adalah tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kelompok, tetapi doa syafaat itu adalah mementingkan kepentingan orang banyak, mementingkan kepentingan orang lain, bahkan orang percaya maupun tidak percaya kepada Yesus. Itu merupakan tanggung jawab orang percaya yang kita sampaikan kepada Tuhan. Baik musuh atau tidak musuh, baik yang berkenan di hati kita maupun yang tidak berkenan di hati kita, kita harus bersyafaat kepada Tuhan. Saudara, dalam Alkitab kita melihat syafaat Abraham. Sebenarnya Abraham berpisah dengan Lot merupakan pilihan Lot yang mengatakan, kami ke sebelah kanan. Artinya ada niat Lot yang tidak baik terhadap Abraham. Dia ingin menyaingi Abraham, sementara Abraham yang membesarkan dia. Tetapi Abraham merelakan Lot ke sebelah kanan sungai Yordan. Tapi Abraham ke sebelah kiri yang kering. Tetapi pada saat Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora, Abraham bersyafaat. Dia bersyafaat. Berarti di sini kita melihat, walaupun selama ini Lot memusuhi Abraham, tapi pada saat itu Abraham menunjukkan imannya, menunjukkan kasih sayangnya kepada Lot, kepada keluarga Lot, kepada Sodom dan Gomora yang sudah melakukan kejahatan. Abraham tidak mengingat-ingat lagi apa yang diperbuat oleh Lot. Tapi Abraham mengasihi. Ini adalah doa syafaat. Maka Abraham katakan, Tuhan, jikalau ada 50, 10, 5 orang percaya kepadamu, tidak akan kau hancurkan. Tuhan jawab, tidak. Jikalau ada 5 orang di Sodom, tidak saya hancurkan. Abraham bersyafaat kepada Tuhan, meminta supaya Sodom dan Gomora jangan dihancurkan. Saudaraku yang kekasih, demikian juga Yesus dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 17, di mana dia bersyafaat. Dia berdoa terhadap murid-muridnya. Dia berdoa terhadap orang percaya, supaya murid-muridnya sehati sepikir dan juga tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga manusia yang percaya harus setia kepada Tuhan. Jadi Yesus juga bersyafaat. Nah, saudaraku yang kekasih, apa sih makna syafaat? Orang yang bersyafaat tidak ada lagi dendam di dalam hatinya. Orang yang bersyafaat, orang ingin memperbaiki orang lain, memperbaiki diri orang lain. Dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memperbaiki. Dan juga dia bermohon kepada Tuhan, jikalau memang ada yang memusuhi dia, dia akan berdoa kepada Tuhan supaya musuh-musuhnya itu diselesaikan oleh Tuhan. Itulah salah satu bahagian daripada syafaat. Maka dari itu saudara, malam ini juga mengajak kita untuk bersyafaat. Apa yang harus kita doakan pada doa syafaat? Saya kira kita sudah melakukan ini sepanjang COVID-19 ini ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah bersyafaat, kita mendoakan pemerintah, kita mendoakan para medis, kita mendoakan keluarga, kita mendoakan orang lain, kita mendoakan dunia ini supaya kita mampu bersama-sama melawan, memutus rantai COVID-19. Jadi saudaraku yang kekasih, syafaat itu adalah merupakan menguatkan iman kita
dan juga membuka diri kita terhadap orang lain, supaya kita tidak lagi membenci siapapun yang ada di bumi ini. Siapa yang masih sempat bersapat, berarti dia tidak akan pernah membenci siapapun. Siapa yang bersapat, maka dia adalah mencintai segala sesuatunya. Tidak ada dusta di antara mereka. Itulah orang yang bersapat. Tetapi saudara katakan bahwa saya bersapat, tapi saudara masih membenci saudaranya. Saudara bersapat, tapi saudara masih membenci orang lain. Saudara bersapat, saudara masih memikirkan diri sendiri. Itu adalah sia-sia. Maka orang yang bersapat itu, dia tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan orang lain, memikirkan orang banyak. Itulah bersapat. Basa karona, kugama kabanci, mehuli kalak krina. Kugama kabanci, ngena te dibata krina. Kugama kabanci, ngena te kala aku. Arah kai sikulako kene, dibata si mereka jawaban yang pasti kepada setiap orang yang didoakan. Yang ketiga saudara, Paulus katakan, sampaikan ucapan syukur. Nah, artinya setelah kita bermohon, maka kita bersapat, maka kita nyatakan ucapan syukur. Kalau kita masih sempat ucapan syukur, berarti kita masih percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan, adalah perbuatan Allah. Kalau kita masih sempat mengucapkan syukur, berarti kita percaya diriku yang kumiliki, yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Itulah orang yang masih mau mengucapkan syukur. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, berarti menganggap bahwa dirinya itu adalah merupakan kekuatannya. Apa yang ada pada dirinya dia rasakan itu adalah merupakan oleh karena kehebatannya. Maka dia tidak mau berbagi dalam hidup ini, baik berbagi kemampuan maupun berbagi pemberian Allah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dari itu malam ini sampaikanlah syafaat kepada Tuhan. Itulah merupakan tema kita. Saudara, sudah lebih kurang 3 bulan kita ada di rumah aja. Tidak boleh ke gereja, tidak boleh ke mall, tidak boleh sekolah, dan kemana-mana juga terbatas. Saudara, oleh karena kita sudah lebih kurang 3 bulan ada di rumah, tentunya banyak hal-hal yang berubah dalam diri kita. Banyak hal-hal. Mudah-mudahan saudara tidak sama seperti saya. Sudah 3 bulan saya di rumah, terkadang kemampuan saya juga sudah berkurang. Karena apa? Karena tidak lagi banyak yang mengeluarkan kreativitas. Itu yang saya rasakan. Saya tidak berkreativitas lagi karena tidak berbuat apa-apa. Di rumah aja. Yang kedua saudara, saya seakan-akan seperti orang yang sudah bodoh. Nah ini seperti orang yang sudah bodoh. Karena di rumah aja, lihat ke sana tembok, lihat ke sana tembok, lihat ke sana tembok. Nah itu perasaan saya. Nah saudara, demikian juga saya tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Karena saya berpikir begini, nanti kulakukan ini untuk apa? Nanti kubuat ini untuk apa? Nah terkadang itulah saya. Jangan-jangan kita juga sama seperti itu. Nah ini adalah merupakan suatu perubahan. Karena kita belum pernah seperti yang sekarang ini. Saudara, inilah saya kira. Dalam posisi kita yang seperti ini, jikalau saudara sama seperti saya, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama saudara, kita
tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Yang kedua, kita harus selalu melaksanakan aktivitas kita sebagaimana kebiasaan kita, walaupun kita tidak mempunyai sesuatu hal-hal yang kita lakukan dalam hidup, tapi kita perbuatlah supaya kreativitas daripada pemikiran kita tidak akan terganggu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, malam ini ada 3 hal yang saya catat sebagai akhir daripada khotbah kita di malam yang pertama ini. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita berdoa dan bermohon? Mengapa kita berdoa dan bermohon? Yang pertama, saudara, menguji kualitas iman kita sebagai orang percaya. Jadi rupanya di dalam kita berdoa dan bermohon ini, di sini kita menguji kualitas iman kita. Menguji kualitas iman sebagai orang percaya. Kita uji kualitas iman kita. Apakah kira-kira lebih banyak hal yang baik saya lakukan daripada hal yang tidak baik? Coba kita uji kualitas iman kita. Jikalau memang kita tahu apa yang kita lakukan dalam hidup kita, jalan keluar adalah berdoa. Jalan keluar adalah berdoa. Minta ampun kepada Tuhan. Bermohon, minta ampun kepada Tuhan. Jikalau kita memang sudah tahu sejauh mana kualitas iman kita, kita berdoa. Lalu yang kedua, saudara, mengapa kita berdoa dan bermohon? Mengingatkan kita untuk tahu tujuan hidup orang beriman. Apa sih tujuan hidup kita? Yaitu adalah kita utarakan lewat doa. Kita ungkapkan lewat doa. Tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita sama seperti ini saja? Kita sudah puas? Apakah tujuan hidup kita jauh lebih maju ke depan dan dapat berbuat banyak, berbuat baik? Tentunya jawaban doa. Harus berdoa, harus bermohon. Karena kualitas kita, karena kita adalah orang percaya, kita harus punya tujuan hidup. Berbuat baik, melakukan yang terbaik dalam hidup. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa kita berdoa dan bermohon? Memelihara hubungan kita dengan Allah. Dan juga memelihara hubungan kita dengan sesama, baik sesama orang beriman maupun sesama orang yang tidak beriman kepada Yesus. Jadi kita membuka hubungan yang baik dengan Allah, kita berdoa. Dan juga membuka hubungan kita dengan sesama dengan doa. Coba kalau kita tidak dengan doa, pasti kalau saya benci kepada seseorang, saya tetap benci. Tapi kalau saya sempat mendoakan dan berdoa, kebencian saya itu akan dihilangkan karena saya mendoakan dia. Berarti membuka hubungan dengan Allah dan membuka hubungan dengan sesama. Dan juga saudara, berdoa adalah menguatkan nilai-nilai rohani dan jasmani. Menguatkan nilai-nilai rohani dan jasmani. Saya kira kita semua bertahan oleh karena COVID-19 ini hanya dengan doa. Ini namanya bertahan dari segi iman, rohani dan jasmani. Sehingga dengan rohani kita kuat, jasmani kita juga akan dikuatkan. Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Maka dari itu saudara, malam ini mari kita bersama-sama laksanakan bermohon kepada Tuhan. Bermohon apa yang kita kehendaki. Lalu bersapaatlah. Doakanlah setiap orang. Dan juga doakanlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menjawab segala doa-doa kita. Di balik itu, ingatlah bersyukur. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Karena kamu ada
Dan apa yang kamu miliki itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Maka syukurilah anugerah daripada Tuhan dan marilah kita berbagi juga kepada orang lain. Tuhan memberkati. Selamat malam dan selamat mengikuti Pekan Doa GBKP. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Kami bermohon, kami bersahabat, dan kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.